Pemerintah menetapkan Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah kabupaten kota di Jawa dan menerapkan PPKM level 1. Sejumlah aturan dilonggarkan termasuk pembukaan mal dengan kapasitas 100%. DKI Jakarta resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1 hingga 15 November mendatang. Dengan turun menjadi level 1 ada sejumlah penyesuaian. Misalnya saja pelaksanaan kegiatan pada sektor pasar dan pedagang kaki lima diberlakukan dengan kapasitas 100%. Aturan itu juga berlaku pada pusat perbelanjaan, sementara kegiatan makan minum dengan kapasitas 75% dan diizinkan buka hingga pukul 22.00. Sedangkan bioskop, kegiatan resepsi pernikahan, kegiatan seni budaya dan olahraga diizinkan dengan kapasitas 75%. Untuk transportasi umum, pemerintah memberikan izin berkapasitas 100%. Artinya sudah tidak ada lagi jarak antar tempat duduk penumpang, namun untuk kegiatan di fasilitas umum dan area publik diizinkan dengan kapasitas 75%. Selain itu, bagi daerah yang sudah ditetapkan PPKM level 1, pemerintah juga memperbolehkan anak-anak di bawah usia 12 tahun masuk dengan syarat didampingi orang tua. Pemberlakuan pelonggaran aturan kegiatan ini tentu harus diterapkan dengan protokol kesehatan yang ketat. Jangan sampai di tengah euforia pelonggaran justru mempercepat terjadinya gelombang ketiga. Ya, kita akan diskusikan terkait dengan pelonggaran ini bersama dengan Sony Hari B. Harmadi, Kabid Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, dan juga Ibu Erlina Burhan yang merupakan Jubir Satgas COVID-19 PBID. Assalamualaikum, selamat petang Mas Sony dan juga Bu Erlina. Tentang Mas Abraham. Ya, saya ke Mas Sony terlebih dahulu ya. Mas Sony, mal sudah bisa 100%. Pertanyaan pertama saya kepada Anda, kapan terakhir berkunjung ke mal? Karena tujuannya bisa untuk survei sekaligus relaksasi. Kerja terus, nanti bisa depresi, Pak. Hari Minggu kemarin saya ke mall ngecek juga gimana perkembangannya di mall, dan masyarakat kelihatannya sudah bisa membedakan ya kapan mereka harus pergi ke mall, kapan mereka harus bepergian, melakukan mobilitas. Kalau memang tidak perlu, memang mereka tidak akan melaksanakan. Jadi sebetulnya kesadaran di masyarakat sudah sangat bagus, Mas Abraham, sekarang. Oke, artinya dengan dibukanya 100%, kemudian juga jam malamnya akan tutup di jam 10 ya. Ini sudah sesuai dengan perencanaan, sudah tepat dimulai saat ini. Ya, jadi yang paling penting adalah ada kebiasaan baru. Masyarakat beradaptasi bahwa mereka melakukan mobilitas jika mereka memang memerlukan. Lalu kemudian tetap membatasi mobilitas. Karena kita tahu kita semua masih berada dalam PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi tetap ada pembatasan kegiatan masyarakat. Dan melakukan kebiasaan untuk melakukan screening mandiri bagi masyarakat itu sekarang sudah mulai sangat baik. Dan saya lihat juga di mall, mereka ketika masuk tanpa disuruh sudah terbiasa untuk check-in langsung aplikasi Peduli Lindungi. Jadi kita memang mulai beradaptasi bagaimana kegiatan terus berjalan, ya, pembukaan kegiatan secara perlahan, terutama di PPKM level 1 kan memang bisa untuk dibuka aktivitas secara lebih luas, tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Termasuk anak-anak ya Mas Sony, karena sebagian besar anak-anak yang masuk mall kan belum divaksin, karena orang tuanya kan yang harus gunakan aplikasi Peduli Lindungi. Betul. Dan anak-anak kan di bawah pengawasan orang tua. Jadi yang harus melakukan adaptasi kan bukan cuma orang tua ya. Nanti anak-anak juga sekolah, mereka harus terbiasa pakai masker, mereka harus terbiasa jaga jarak, dan itu kan kebiasaan itu bisa didampingi oleh orang tua. Oke, saya bergeser ke Bu Erlina. Bu Erlina, saya sudah menyinggung anak-anak. Penurunan level hingga PPKM level 1 utamanya di ibu kota ini dibarengi dengan isu sepekan yang lalu bahwa anak-anak banyak yang mengidap pneumonia di salah satu rumah sakit daerah di ibu kota. Apakah ini betul-betul terjadi, Bu? Jangan-jangan apa yang terjadi ini sebetulnya kontradiksi dengan apa yang saat ini sedang kita lihat PPKM level 1 dilonggarkan?
Ya, baik, terima kasih Mas Abraham. Sebetulnya pneumonia yang dilaporkan di rumah sakit umum daerah itu kemungkinan bukan pneumonia COVID, ya, tapi lebih ke arah pneumonia akibat bakteri. Ya, kita tahu bahwa kalau COVID kan disebabkan oleh virus, nah ini disebabkan oleh bakteri. Memang untuk anak-anak, terutama di bawah 5 tahun, itu kita harus mewaspadai penyakit-penyakit menular, diantaranya pneumonia akibat bakteri, dan ini cara menularnya juga sama, ya, lewat kondisi menghirup udara yang mengandung bakteri begitu ya. Dan bukan saja anak-anak, sebetulnya lansia juga demikian. Jadi kalau anak-anak mudah terinfeksi, terutama infeksi saluran nafas yang kemudian menjadi pneumonia itu karena memang sistem imunnya belum berkembang sempurna. Kalau lansia ini juga berisiko untuk terinfeksi di parunya atau pneumonia karena sistem imunnya sudah mengalami penurunan karena usia. Demikian Mas Abraham. Ya, kalau kita lihat anak-anak akan diperbolehkan ya, tapi bukan akan, sebetulnya kan sudah berjalan. Anak-anak diperbolehkan masuk mal, apalagi saat ini kapasitasnya 100%. Seperti yang lalu-lalu, Bu Erlina, mal pasti dalam tanda kutip ya diserbulah para pengunjung. Apa yang penting diantisipasi di balik euforia PPKM level 1 di ibu kota? Ya, pertama sih jangan euforia ya, nggak boleh euforia. Kita bahagia, gembira menyambut kondisi bahwa Indonesia sekarang grafiknya melandai, kemudian juga cakupan imunisasi atau vaksinasi sudah lumayan, dan kita tahu juga positivity rate kita sudah rendah yang memungkinkan bahwa aktivitas ini bisa dilaksanakan. Tapi tetap tadi dikatakan bahwa jangan euforia dan tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai lengah, jangan sampai kendor, karena kita sudah cukup mengalami penderitaan saat waktu bulan Juli dan sampai Oktober lalu, sampai September angkanya tinggi. Bukan saja rumah sakit yang mengalami overload, tapi juga masyarakat menderita. Banyak orang yang tidak kebagian rumah sakit, kekurangan oksigen, banyak angka yang meninggal. Nah, belajarlah dari hal itu, jangan kita ulangi lagi. Oleh sebab itu, disiplinlah dengan protokol kesehatan. Walaupun kita memang sekarang dilonggarkan, levelnya diturunkan, tapi kita juga wajib menjaga diri, jangan sampai sakit. Dan hak orang lain juga jangan tertular oleh kita. Jadi protokol kesehatan jangan sampai lengah, tetap harus dilaksanakan. Jadi ini masalah implementasi, kita harus saling mengingatkan, begitu. Oke, saya bergeser kembali ke Mas Soni. Mas Soni, sudah diingatkan oleh Bu Erlina bahwa jangan euforia dan penting untuk mengawasi perilaku. Dengan landainya kasus, kita juga melihat bahwa masyarakat kan belum punya pola yang namanya tes PCR, tes antigen itu dilakukan secara berkala. Itu kan saat ini sudah menurun begitu. Atas dasar kesadaran itu tidak dilakukan, tapi untuk ikut acara-acara atau siar transportasi itu dilakukan. Mengapa di masa-masa seperti ini perubahan perilakulah yang menjadi kunci utamanya? Perilaku hidup sehat dan protokol kesehatan tetap dijaga. Ya, betul sekali Mas Abraham. Jadi kunci utama kita untuk mempertahankan kasus agar tetap landai, kinerja yang sudah sangat baik ini adalah mencegah jangan sampai terjadi penularan. Nah, mencegah jangan sampai terjadi penularan itu strateginya yang pertama jelas dengan protokol kesehatan seperti tadi Dr. Erlina Burhan. Harus patuh pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dan satu hal yang perlu diingat bahwa pandemi belum berakhir. Makanya PPKM masih diberlakukan. Kita masih lihat banyak negara juga sedang berjuang untuk mengatasi pandemi ini. Lalu kemudian yang kedua, kita harus melakukan deteksi dini ya. Deteksi dini itu dengan melakukan testing, tapi testing sesuai apa yang disarankan oleh para epidemiolog, yaitu testing bagi mereka yang suspek atau pernah kontak erat ya. Ini terus dilakukan. Lalu testing bagi mereka yang melakukan perjalanan, testing bagi mereka yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya secara reguler itu adalah bentuk screening ya, screening untuk mengetahui
bagaimana kondisi kesehatan tubuhnya. Dan masyarakat sekarang sudah semakin baik literasi kesehatannya, sehingga mereka tadi ya mematuhi protokol kesehatan secara lebih baik. Cuma konsistensinya nih kadang-kadang yang masih perlu ditingkatkan. Yang kedua tadi deteksi terus dilakukan, bahkan tracing kita ini sekarang penelusuran kita sudah naik dari tadinya hanya 1:2 atau 1:3 pada Agustus 2021, satu orang terkonfirmasi positif itu hanya 2-3 orang yang dilacak, sekarang sudah sampai 12-13 orang. Ini terus ditingkatkan dan jumlah testing kita masih tinggi, Mas Abraham ya. Jadi walaupun kasus melandai tidak menyebabkan kita menurunkan jumlah testing, karena bagaimanapun juga deteksi ini menjadi sangat penting. Dan yang ketiga adalah ikut program vaksinasi tadi ya. Program vaksinasi ini sangat penting karena di masa strolling ketika terjadi pelandaian, kita ingin mendorong orang secepat-cepatnya untuk menerima vaksinasi. Nah itu hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga. Oke, saya kembali bergeser ke Bu Erlina. Kalau kita lihat pola-pola yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir kan tempat hiburan malam sudah mulai ramai dikunjungi, bahkan over kapasitas sampai harus ada inspeksi petugas di sana. Kita seolah berada di dalam posisi masyarakat yang sudah jenuh, stay di dalam rumah, depresi hingga butuh relaksasi dan jalan-jalan lah tentu. Tapi kan ada hal yang juga penting untuk diantisipasi, bahaya di balik euforia. Apa yang penting ditekankan kembali, Bu Erlina? Iya, jadi kalau seperti yang disampaikan tadi ya, bahwa memang masyarakat sekarang sudah mulai keluar dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang artinya penuh dengan keramaian, dan ini tidak bisa dihindari. Kalau memang level PPKM diturunkan, ini akan terjadi, orang berkumpul, orang melakukan kegiatan bersama-sama. Tapi itu tadi, ayolah kita menjadi masyarakat yang pintar, belajar dari pengalaman. Ya, kita lihat negara-negara lain sekarang sudah mulai juga terjadi peningkatan. Nah, Indonesia jangan sampai demikian. Kita tuh sudah terlalu lelah, dan saya setuju dengan yang disampaikan Pak Sony tadi. Pencegahan itu penting. Karena ini bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Ya, kita kan nggak mau jadi sakit. Dan semua orang sudah tahu pencegahan tuh ya cuman itu lagi. Protokol kesehatan yang pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Kemudian menjaga imunitas dengan istirahat yang cukup, gizi yang seimbang, jangan merokok, jangan stres ya. Kemudian juga tadi dikatakan, ayo yang belum divaksin kita vaksin. Bahkan sekarang Badan POM sudah merilis boleh vaksinasi anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Ini suatu kemajuan buat kita dalam upaya mencapai target bahwa 208 juta penduduk Indonesia kemudian akan divaksin sehingga mempunyai kekebalan. Tapi vaksinasi saja tidak cukup, karena ikhtiar itu harus berlapis-lapis, karena tidak ada satupun yang bisa memberikan kekebalan 100%. Ya, jadi untuk mencapainya harus sinergi antara vaksin, jaga kesehatan, meningkatkan imunitas, dan juga protokol kesehatan. Jadi jangan lelah untuk melakukan itu, karena itu demi untuk kita semua. Kita harus sudah merasa lega sekarang nih, tidak ada lagi dilarang ke sana, dilarang ke sini. Sekarang sudah boleh. Tapi kita jaga diri juga, jangan euforia. Lagi-lagi kata kuncinya jangan euforia. Sabarlah sedikit. Ya, kita hampir bisa terbebas dari pandemi ini. Walaupun dikatakan Pak Sony belum selesai, benar belum selesai. Mari kita selesaikan dengan baik. Ya, kalau kali ini nggak apa-apa lah, kita ibarat radio rusak ya Bu, yang mengulangi pesan berkali-kali berulang-ulang, tapi intinya dan tujuannya adalah pesan itu melekat dalam ingatan, dan itu tidak hanya dalam ingatan, tapi itu dilakukan dalam perbuatan. Terima kasih ya Bu Erlina Burhan. Jangan lelah edukasi. Siap. Edukasi lagi. Demikian Pak Bram. Persis, saya sepakat dengan Anda, sependapat dengan itu. Terima kasih Bu Erlina, dan terima kasih Mas Sony atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Sehat-sehat untuk kita semua.